Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'du. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali dipertemukan dalam tayangan Aqsa Al-Qur'an Sunnah Solution, mengkaji untayan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, menggali kedalaman maknanya dan keluasan wawasannya sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam rangkaian sunnah beliau yang sampai kepada kita melalui keterangan para ulama-ulama kita yang thiqah. Alhamdulillah, terlepas dari itu semua, kita juga telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tepat di hari ini, hari Jumat, sepekan setelah beridul adha. Sekarang sudah masuk di tanggal 17 ya, Dzulhijjah tahun 1441 Hijrah. Tentunya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diluluskan oleh Allah dalam pelatihan yang sangat monumental. Disebut monumental karena pelatihan ini disampaikan oleh Allah pertama kali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian nilainya diwariskan sampai ke masa Nabi Muhammad SAW, diabadikan dalam Al-Quran, dan di setiap zaman sampai dengan kini diberikan pelajaran besarnya pada kita agar tangguh kita dengan pelatihan itu mengatasi berbagai ragam problem kehidupan yang kita alami dalam setiap aktivitas kehidupan yang kita titi. Pun yang sangat penting untuk kita garis bawahi bahwa Idul Adha tidak hanya menghadirkan ibadah formalitas untuk menunaikan sholat kemudian disusul dengan penyembelihan hewan kurban seperti dengan izin Allah kita bisa lakukan setiap tahun termasuk di tahun ini. Lebih daripada itu, ada pelajaran besar jika dibawa flashback ke belakang dari apa yang kemudian menjadi tuntunan syariat untuk berkorban. Itu ada latar belakangnya, ada sejarahnya, dan ada nilai-nilai serta hikmah yang dengan mempelajari nilai dan hikmah itu, diantara hasil terbesarnya adalah membangun ketangguhan pribadi kita, mental kita, fisik kita, intelektualitas kita, dan yang lebih penting spiritualitas kita dalam mengatasi berbagai tantangan dalam kehidupan. Perhatikan betul ketika Allah memberikan satu deskripsi yang sangat detail tentang kisah Nabi Ibrahim ini, mulai dari gambaran besarnya di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 124, ketika Allah berfirman, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ya, dan ingatlah, pelajarilah ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan yang paling menarik ini, Nabi Ibrahimnya dikedepankan, objeknya dikedepankan. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu. Bisa Allah berfirman begini, wa idzibtala Allahu Ibrahim. Ya, kenapa kemudian ada takdim dan takhir? Didahulukan kemudian maf'ulnya, objeknya, diakhirkan fa'ilnya untuk menunjukkan penekanan dalam respon yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika Allah uji. Jadi Allah ingin memberikan satu pelajaran besar kepada kita, seakan-akan ingin menyampaikan, lihat nih, ketika Ibrahim alaihissalam diuji dengan aneka ragam persoalan kehidupan, perhatikan bagaimana beliau merespon. Perhatikan bagaimana ikhtiar yang dibangun untuk mengatasi seluruh problematika itu sehingga mendapatkan penilaian sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan kemudian mendapatkan predikat yang sangat prestisius dalam pandangan Allah sebagai Khalilullah, ya, wattakhadha Ibrahima khalila, dan menjadikan Ibrahim itu sebagai orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata yang diuji itu bukan hanya kita. Yang punya persoalan di rumah tangga bukan hanya kita. Ya, seorang Khalilullah yang sangat dekat dengan Allah pun itu punya persoalan di rumah tangganya, dan diberi petunjuk oleh Allah untuk menuntaskannya sebagai
pesan, isyarat kepada kita sampai dengan saat ini melalui penjelasan yang lebih detail dari Nabi Muhammad SAW. Nanti di rumah tangga engkau mungkin akan punya persoalan seperti ini. Mungkin dengan keluarga besar, bisa jadi dengan paman, bisa jadi dengan ayah, bisa jadi dengan pasangan hidup, ya. Boleh jadi dengan anak, anak dengan orang tua. Begini cara mengatasinya. Komplit disampaikan kepada kita. Pun demikian persoalan dalam menunaikan risalah tugas kehidupan. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau seorang rasul, menyeru pada kebaikan, menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Apa Anda kira sunyi dari tantangan? Tidak. Ada ancaman, ada persekusi, ada ancaman mati, bahkan dihadapkan pada hukuman untuk dibakar, disaksikan oleh masyarakat, terusir dari kampung halaman. Anda bayangkan, ya, seorang nabi, rasul dekat dengan Allah diuji begitu dalam. Kita nabi bukan, rasul bukan, tidak ingin mengalami ujian, tapi ingin sukses. Ya, maka coba kita luruskan cara berpikir kita. Ya, pun demikian. Bagaimana kemudian kita mengatasi persoalan dalam lingkup sosial yang lebih luas? Kisah Nabi Ibrahim hingga kemudian diabadikan dalam Al-Quran secara detail dan langsung dipraktekkan dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW sebagai miniatur, ya, pedoman terbaik Al-Quran, disampaikan pada para sahabat untuk menjadi pedoman kehidupan kita kekinian. Sehingga dalam Al-Quran Nabi Ibrahim ketika disebutkan keteladanannya itu disertakan kehidupan keluarganya. Kita bisa lihat Quran surah ketiga misalnya di Ali Imran ayat 33 ketika Allah berfirman, perhatikan kalimatnya, Innallaha astafa Adam, sungguh Allah telah memilih, ya, di antara hambanya, di antara hamba jadi manusia itu ada di antara yang terpilih untuk menjadi contoh dalam kehidupan. Satu, Adam alaihissalam, tunggal disebutkan Adamnya saja. Wa Nuha, kemudian Nuh alaihissalam, tunggal disebutkan Nuhnya saja. Ya, keluarga tidak disebutkan. Lalu setelah itu wa ala Ibrahim, lalu keluarga besar Ibrahim alaihissalam. Anda bisa bayangkan, Adam tunggal, Nuh alaihissalam tunggal, tapi ketika menyebutkan Ibrahim alaihissalam disebutkan keluarga besarnya wa ala Ibrahim, karena ada kesuksesan Nabi Ibrahim alaihissalam yang ketika diuji oleh Allah bukan hanya sebagai pribadi, tapi ujian komprehensif sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang rasul, sebagai seorang abdi masyarakat, ya? Dan lebih daripada itu sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diwariskan kepada kita, yang dengan warisan pelajaran itu terciptalah ketangguhan pribadi kita untuk mengatasi semua ragam kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan. Karena itu orang-orang yang lulus Idul Adha itu akan menjadi pribadi yang lebih tangguh mengatasi persoalan. Jadi kalau sekarang Anda telah selesai kemarin, bahkan puasa Arafah, bahkan 9 hari pertamanya ada yang full puasa, kan? Ada yang Masya Allah baca Qurannya khatam, terus salat Idul Adha, lebih dari itu kurban, tapi tidak tercipta ketangguhan ini. Pesimis mengatasi persoalan, ya, semangat semakin menurun, baru dapat kabar ada proyek ini nggak dapat, langsung tiba-tiba lemah, gitu kan? Padahal itu mungkin realitas ujian yang dihadapi. Ya, karena itu setiap masalah yang hadir pasca kita menghadapi pelatihan saat di awal-awal Dzulhijjah 10 hari itu akan menjadikan kita lebih semangat menjalani kehidupan, optimis mengatasi persoalan, dan kita yakin karena kedekatan kita dengan Allah telah terbangun khususnya selama 10 hari itu, dan saking dekatnya keyakinan semakin terpatri dalam jiwa kita bahwa Allah pasti akan memberikan perlindungan terbaik dalam setiap titian kehidupan kita. Orang yang yakin dekat dengan Allah, maka tenang jiwanya karena ia merasa seluruh persoalannya akan tuntas. Coba, ya, Anda di kantor dekat dengan pimpinan, ya, terus ada masalah di kantor, bukankah Anda akan jadikan itu ringan? Karena Anda merasa dekat dengan pimpinan, ya, Anda akan diberi petunjuk, diberi akses, kemudahan. Setiap persoalan ada jalan keluar, ada solusi yang mungkin didapati. Sekarang Anda berpikir lebih daripada itu, dekat dengan Allah. Ya, saking dekatnya Anda merasa dekat dengan Allah, Anda punya keyakinan yang kuat bahwa dengan kedekatan ini seluruh persoalan tidak mungkin dibebankan kepada kita untuk dijalani. Pertama, kecuali kita sanggup, dan kedua, seperti Allah memberi jalan pada Nabi Ibrahim, kita pun pasti diberikan solusi yang terbaik yang bisa kita dapati dalam mengatasi seluruh persoalan ini. Nah, hanya persoalannya bagaimana kita bisa menguatkan iman itu terpatri dalam jiwa sehingga lahir ketangguhan-ketangguhan tadi. Di antaranya, jangan cukupkan pada pelatihan terbatas di 10 hari itu,
tapi teruskan untuk mengkaji lebih dalam dasar-dasar keimanan, khususnya yang terhubung dan terpatri dalam Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena itu kita akan mencoba melanjutkan kajian Aqsa kita dengan bermohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh kajian ini dijaga oleh Allah sehingga seluruhnya bernilai manfaat, benar kita pelajari, benar kita pahami, dan benar kita amalkan dalam kehidupan kita, insya Allah. Baik, teman-teman, kita sebelum melanjutkan seperti biasa kita bermohon pada Allah. Yang pertama, semoga saudara-saudari kita yang belum beriman sampai dengan detik ini berkenan dikuatkan oleh Allah jiwanya untuk mengucapkan syahadat sebelum ia wafat menuju Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita disertakan dengan saudara-saudari kita yang telah kembali kepada Allah dengan keadaan husnul khatimah. Pun demikian kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diikhlaskan dengan belajar ini dan kita jadikan ikhtiar dengan pelajaran ini agar Allah berkenan menjadikan iman kita semakin kuat, ketakwaan kita meningkat, dan dengan itu ada kemudahan-kemudahan yang bisa kita dapati dalam kehidupan kita. Baik, langsung saja kita akan coba melanjutkan pada ayat yang ke-6 di surah Al-Baqarah setelah kita tuntaskan di pertemuan terakhir dengan mengkaji di ayat yang ke-5 surah Al-Baqarah. Sebelum berkenan kita lanjutkan ke ayat yang ke-6, mohon izin saya mengingatkan kembali sebagai resum yang cepat tentang apa yang kita bahas. Setiap hari kita membaca Al-Fatihah paling minimal 17 kali dalam sehari, ya, khususnya dalam sholat kita dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, dari 17 ini di antara permohonan terpentingnya setelah kita berikrar tentang kepatuhan dan penghambaan kita kepada Allah dengan mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lantas di hadisnya kemudian disampaikan, Allah tegas menyampaikan kepada kita, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Seperti pernah kami jelaskan di pertemuan yang sangat terdahulu, ini perjanjian antara aku dengan hambaku, kata Allah, jika hambaku benar salatnya sampai detik bacaan ini, apapun yang ia minta aku akan berikan. Nah, dan di antara sekian pemberian itu, Allah menunjukkan pada kita yang paling utama. Jika Anda diberi kesempatan oleh Allah untuk meminta apapun yang baik-baik dan dikabulkan, dan Anda bingung mau minta apa, maka Allah berikan petunjuk kepada kita. Minta yang ini, maka yang lain dengan sendirinya akan ikut serta. Ya, Allah ajarkan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami hudan, petunjuk-petunjuk, pedoman-pedoman, jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan takwa, jalan-jalan yang ringan, jalan-jalan sukses, kebahagiaan yang lurus, yang benar, la wijaja fi, yang tidak bengkok, yang tetap dalam garis ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah untuk mencapainya. Karena kita meminta hudan, maka Allah berikan petunjuk kemudian kepada kita. Hudan yang menghadirkan kenikmatan, kenyamanan seperti orang dulu pernah mendapatkannya, jauh dari kesesatan, jauh dari hal-hal tercela. Maka dijawablah di Al-Baqarah itu ketika Allah mengatakan alif lam mim, ayat 2-nya dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Di sini jika kita ingin menjadi bagian hamba yang terkabulkan meminta hudan, petunjuk kesuksesan, kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, kenyamanan ibadah, maka petunjuk terbesarnya Allah tegaskan, ayo kembali pelajari Alkitab, Al-Quran. Dzalikal kitabu, ada semua petunjuk itu di Al-Quran, kata Allah. La raiba fi, jangan pernah meragukan petunjuk itu. Hudal lil muttaqin, maka jadilah orang takwa untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk yang dimaksudkan. Karena itu di pertemuan terakhir kita telah membahas tentang bagaimana menjadi kriteria orang takwa. Mulai dari membangun kekuatan iman sebagai amalan hati, syarat pertama. Kemudian berusaha mengasah itu dan meningkatkan kualitas kekuatan iman itu dengan cara menunaikan amalan fisik, sholat. Ayo evaluasi sholat kita sampai dengan kini. Saya sering kali tidak bosan menyampaikan. Kemudian ada amalan harta, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada interaksi dengan Al-Quran, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, baik itu baca saja, memahami isinya atau mulai menghafalkannya. Kemudian yakin akan kembalinya kita ke akhirat, wabil akhiratihum yuqinun. Setelah kita juga mengetahui kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi terdahulu untuk mengetahui bagaimana mereka pun mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ini terpenuhi dengan baik, maka silahkan rasakan hasilnya.
saat Allah menegaskan ulaika ala hudan mir rabbihim, orang ini kalau benar sholatnya, perhatikan, benar sholatnya. Karena itu orang tua dulu kemanapun anak itu akan merantau, baik sekolah, dalam negeri, luar negeri, atau dalam pekerjaan pertama yang akan dia kerjakan, selalu fitrah lisannya mengatakan jangan lupa sholat. Sholatnya itu sudah fitrah. Kenapa? Bukan hanya membangun koneksi jiwa kita dengan Allah, bukan hanya membangun kedekatan kita dengan Allah, tapi sholat itu lebih daripada itu akan menjadi kunci yang paling utama, menjadikan pribadi takwa, yang dengan takwa itu mendatangkan segala kemudahan dalam proses aktivitas kehidupan kita. Ingat, sholat, cek. Setelah itu naikkan, ya, jangan-jangan selama ini orientasi kerjanya baru dunia saja, ya, sukses untuk dunia, gitu kan, capaian-capaiannya dunia, untuk rumah, untuk kendaraan, untuk pakaian, ya, belum ada yang kemudian dengan harta itu menjadi tabungan akhirat, yang bonus dunianya bisa memberikan percepatan ketentraman dalam kehidupan. Harta itu kan sifatnya 3, kan? Yang dimakan, yang disimpan, kan? Yang disedekahkan, diinfakkan, sedekah, ya. Yang dimakan, mohon maaf, pada akhirnya menjadi kotoran. Silahkan cek kalau tidak percaya. Baik sifatnya cairan ataupun yang padat, pada akhirnya kembali menjadi apa? Kotoran. Yang disimpan biasanya menjadi rebutan, ya. Atau paling positif menjadi warisan. Silahkan kalau tidak percaya, Anda simpan-simpan, pada akhirnya Anda meninggal. Kalau bukan dunia meninggalkan Anda meninggalkan dunia duluan, maka ini hanya akan menjadi perpindahan tangan. Baik itu bisa menjadi positif nilainya warisan, atau boleh jadi muncul kesan negatif untuk diperebutkan dengan cara yang tidak elegan. Yang terakhir yang disedekahkan ini yang sifatnya abadi, dan ini penunjuk sinyal takwa yang mendekatkan pada nilai-nilai kebaikan, kemuliaan, nilai-nilai ketentraman, nilai-nilai kedamaian, ya, dan berbagai keutamaan lainnya. Maka cek, jangan-jangan selama ini usaha untuk mendapatkan harta itu baru kesini mungkin, sehingga kadang diarahkan oleh Allah, kamu ini kok gimana, katanya pengen ke surga, ya kan? Katanya surganya pengen Firdaus, katanya pengen berjumpa dengan Rasulullah, tapi selama ini hidupnya cuma sampai di level 1 saja. Kok hartanya cuma bertransformasi di kotoran saja? Lantas apa bekal yang mau dibawa ke akhiratnya nanti? Untuk bekal surga yang didambakan itu? Karena itu penting melihat dengan iman. Kadang-kadang di titik ini ada beberapa petunjuk perubahan yang Allah sampaikan kepada kita. Tiba-tiba proyek misalnya kelihatan macet, jangan dilihat macetnya dulu, coba cek di rekeningnya mungkin, ya. Nih, masih belum tersalurkan, masih ada yang tercatat untuk bisa mendapatkan hasil manfaat. Untuk keluarga besar bisa dilihat, mungkin anak-anak sekolahnya belum baik, kan? Belum dekat dengan Allah, pakaiannya belum bagus, kan? Makanannya belum sempurna, atau Anda bagus tapi saudara-saudara ada yang teriak, kan? Belum mendapat perhatian dan sebagainya. Cek dulu ini, tuh. Atau mungkin yang dikumpulkan baru sampai sini level kedua, tuh. Yang ini belum ada. Karena itu dalam setiap titian kehidupan ingat betul ini. Banyak ayat di Al-Quran memberikan jaminan kepada kita tentang seluruh ketercukupan dalam hidup. Even itu ujian yang kita hadapi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Quran surah kedua ayat 286. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau ada orang sakit atau di pekerjaan ada kesulitan, kehilangan proyek tertentu dan sebagainya, ternyata Anda, saya atau kita yang diuji, artinya memang kita sanggup mengatasi itu. Yang lain tidak. Ya, inna ma'al usri yusra. Di balik segala kesulitan ada kemudahan. Paling gampang memahaminya, yakinkan pada jiwa kita, ini pasti selesai. Ini mudah ini, Allah pasti berikan petunjuk. Hanya bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan petunjuk dari Allah untuk mengatasi kemudahan tadi, maka wasilah terbesarnya adalah takwa. Quran surah kelima ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah. Dengan peningkatan takwa itu jadikan wasilah.
untuk bisa mengentaskan segala ujian kehidupan yang tengah kita jalani pada saat ini. Nah, karena itu penting kepada kita semua untuk kembali melihat apa yang kita kerjakan dalam kehidupan ini. Ya, jangan-jangan sampai di sini, jangan-jangan sampai di sini, tapi belum sampai sini. Ini yang kita evaluasi kembali. Karena itu penting bagi setiap insan beriman menajamkan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan ini pada akhirnya, ketentraman dalam kehidupan, baik dunia ataupun akhirat. Ingat baik-baik. Keyakinan yang terpenting dibangun oleh kita semua, walladzi qaddara fahada. Dialah Allah yang telah menetapkan kadar, setiap kadar yang menjamin kecukupan hidup bagi setiap hamba, lalu memberi petunjuk bagaimana mengoptimalkan itu semua. Jadi nggak ada orang hamba manusia yang hidup di dunia ini nestapa, itu nggak ada, pasti cukup. Yang menjadikan nestapa itu karena tak pernah merasa cukup. Ini masalahnya. Perhatikan baik-baik. Allah telah menetapkan walladzi qaddara fahada. Ya, bahkan di Al-Fajr itu lebih jelas. Wa amma idza mabtalahu ya wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Perhatikan baik-baik. Di yang pertama Allah katakan manusia itu unik, kadang-kadang malah lebih dekat kepada aneh. Ketika diberikan titipan rezeki yang dia nilai lebih, dia mengatakan Allah memuliakan saya. Padahal itu titipan supaya cari bekal buat dia mendapatkan surga yang dia inginkan. Tapi ketika Allah cukupkan rezekinya, perhatikan, lebih lawannya kan kurang. Ya kan? Tapi dalam kaidah Al-Quran, dalam logika Al-Quran, tidak ada lebih lawannya kurang ketika dikaitkan dengan rezeki. Lebih lawannya cukup. Kata Allah, manusia itu kalau diuji, Allah uji dengan mencukupkan rezekinya. Jadi ternyata setiap insan yang hidup di bumi itu Allah berikan kecukupan rezekinya, cukup. Jadi Allah jamin kita cukup. Kenapa kemudian kita merasa sibuk dengan hal-hal yang mungkin belum tentu kita alami? Ya, yang paling bahaya adalah manusia yang tidak pernah merasa cukup. Ini persoalannya. Dan untuk mendapatkan rasa itu penting kita untuk mengaji kembali. Ini yang kita tingkatkan poinnya. Ya, jadi cobalah disusun dalam setiap bulan yang kita dapatkan. Walaupun mungkin 3.500.000 kita dapatkan, 200.000-nya kita infakkan. Yang penting kita ikhtiar bisa amalan ini. Sholat sudah, amalan harta sudah, ngaji sebulan. Kalau tak sanggup 30 juz, 1 juz. Tak sanggup 1 juz, ya kita coba misalnya, ya taruhlah 10 halaman atau 5 lembar, bagi dalam sebulan. Yang penting ada ikhtiar. Nanti lihat perbedaannya. Ketika sholatnya meningkat, infak walaupun mungkin sehari cuma 1.000 atau sebulan cuma dapat 5.000, gak ada masalah. Yang penting ada ikhtiar kita mewujudkan ini. Kalau sudah ada, nanti tinggal lihat bagaimana pembuktian ayat kelima dari Al-Baqarah itu. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allah akan berikan kedamaian, ketentraman. Nanti dibimbing, Allah bimbing kita untuk mendapatkan hal yang kita idam-idamkan itu. Kalau itu menjadi kebutuhan dunia dan akhirat kita. Nah, kalau belum sempat kita maksimalkan ini, maka wasilahnya cari teman dengan kualifikasi ini. Inilah yang kemarin saya tegaskan. Cari teman di kantor yang ngajak sholat, yang membimbing kita untuk bisa merencanakan kehidupan akhirat, bisa berbagi dengan baik, ngajak baca Quran, bikin komunitas, supaya dengan komunitas itu lebih dekat dengan Allah. Malam mengingatkan tahajud, siang bisa kita puasa, atau memperbanyak tilawah Al-Quran. Nanti silahkan, minimal yang pertama kali Allah anugerahkan kepada jiwa kita, itu kelapangan. Sa'ah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'ah. Siapa yang berniat hijrah, hijrah itu pindah kepada segala yang Allah tentukan lebih baik. Rasul tunjukkan, bukan harus pindah tempat ya, boleh jadi tempatnya bagus, cuma cara kita beraktivitas di tempat itu yang kurang bagus. Ya, kemudian robah, perbaiki cara aktivitas kita, lihat bagaimana Allah membimbing kita, Nabi menjelaskan, para ulama mencontohkan. Begitu kita dapatkan itu, yang pertama Allah berikan adalah kelapangan dalam jiwa, ada ketenangan. Setelah tenang, kita bisa menerima kadar Allah. Seluruh ketetapan Allah dilihat dengan nyaman. Pada akhirnya, kalau sudah pada titik itu, baru kemudian Allah turunkan karunia-karunia yang menjadi bekal akhirat kita. Mungkin bisa jadi limpahan dunia, karena kita sudah sanggup mengelolanya. Kasih Allah terkadang menjadikan Allah tidak memberi banyak kepada kita, karena boleh jadi kita belum tentu siap menjadikan itu sebagai bekal akhirat.
Kalau cuma untuk bekal dunia, jangankan orang beriman, yang belum beriman pun lebih pakar di bidangnya. Jelas. Nah, karena itu coba cek di rumah dulu. Kita bangun ini, cek sholat ya, kemudian cek turunan yang tadi, Quran dan sebagainya. Setelah itu cek ke tetangga di samping-samping sehingga bisa soleh bersama-sama. Kemudian setelah itu ya bangun komunitas yang baik dengan tetangga yang kira-kira mau dekat. Boleh jadi belum semua bisa tergerak, tapi setidaknya dari 10 orang mungkin 1 orang bisa jadi teman. Itu akan lebih ringan ke masjid bareng-bareng dan seterusnya. Ya. Baik, itu golongan pertama yang telah kita kaji, yaitu tingkat pertama dari kualifikasi manusia yang mendapatkan jaminan dari Allah ketenangan hidup dunia, kesuksesan dan kebahagiaan akhirat. Jadi kalau kita bikin petanya seperti ini, bismillah. Mohon izin saya hapuskan dulu. Gambaran pertama yang kita dapatkan dari pembuka surah Al-Baqarah itu, sebelum kita masuk ke detail yang kita bisa kaji lebih dalam, dan nanti saya akan kembalikan ke Al-Fatihah sebagai rangkuman. Jadi ketika kita baca Al-Fatihah setiap hari itu kita mengerti, oh ini rupanya sekarang saya ada di posisi mana gitu ya. Baik, jadi ingatkan 17 kali dalam sehari. Anda diingatkan sekali belum sadar, wajar. 2 kali belum sadar, ya perhatian. 3 kali persoalan, 17 kali masalah. Ya, nah, ini kita bisa lihat sekaligus kita katakan kualifikasi, atau ya bisa klasifikasi boleh ya. Tapi kita bisa katakan ini saja. Sekaligus boleh kita katakan klasifikasi. Ya. Supaya ada sedikit persaingan dan pengelompokannya. Manusia dalam Al-Quran, manusia dalam Al-Quran spesifik di pembuka surah Al-Baqarah. Golongan pertama yaitu insan beriman, manusia beriman yang meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini golongan pertama. Golongan pertama insan beriman yang meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ridhanya disebutkan di Quran surah kedua tadi, ayat yang kelima ya. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ketika Allah ridha kepada mereka, maka Allah berikan petunjuk melekat pada hidup mereka dan diberikan jalan-jalan kebahagiaan dan kesuksesan. Ini poinnya. Caranya, turunannya ya, mereka membangun kekuatan iman ya. Nah, ini inti nih yang paling dalam. Yakin, kalau yakin sama Allah itu semua mudah. Sakit, yakin Allah pasti sembuhkan. Sakit itu jadi ringan. Dan tidak ada kemudian keluh kesah keluar atau pesimis, sakit apapun. Ya, ini kadang persoalan terberatnya begini. Manusia itu kadang-kadang unik ya. Kematian itu kan nggak selalu ada korelasi dengan penyakit. Ya. Orang sehat aja bisa meninggal kok. Ya. Meninggal itu diakibatkan kehilangan nyawa, selesai. Dan ya, dan tidak setiap penyakit kemudian menjadikan nyawa mesti hilang, tidak. Nah, ini seringkali penyakit-penyakit berat itu yang dipandang berat itu seringkali dikorelasikan dengan kematian. Sakit jantung rasanya mungkin sebentar lagi. Sakit gagal ginjal sebentar lagi. Ini kena COVID sebentar lagi. Belum tentu. Oh, yang sehat aja bisa meninggal. Ya. Nah, tapi poin terbesarnya, terkadang penyakit atau keadaan tertentu dalam hidup seperti musibah, kan? Gagal dalam satu pekerjaan dan sebagainya. Sebetulnya kalau dipahami dengan iman, terkadang menjadi jalan shortcut, jalan cepat untuk membangun kekuatan iman. Jadi kalau kita ingin meneliti iman kuat atau tidak, meneliti keyakinan yang terbangun dengan Allah kuat atau belum, itu bisa teruji dengan keadaan saat menghadapi musibah. Ini orang kalau imannya kuat tuh, sakit berat, sembuh ini. Tidak mungkin Allah titipkan pada saya kalau saya tidak sanggup. Pasti Allah sembuhkan. Ya, Allah yang menguji, pasti Allah yang sembuhkan. Gagal di satu pekerjaan, proyek, Allah yang punya rezeki. Rezeki itu nggak terkait dengan pekerjaan yang ini. Saya akan dipalingkan pada yang Allah lebih sukai. Jadi kalau ini kuat, sudah, ini kuncinya ini. Kuncinya ini.
Ini menjadikan umat Islam di masa lalu bertransformasi dari sebelum Muslim jahiliyah masuk Islam, dibangun kekuatan iman ini, dan tak mudah. Dulu 13 tahun ya, dari nol, dari nggak ada iman sama sekali, beriman. Apa yang terjadi? Bertransformasi menjadi manusia yang sangat berbudaya, punya peradaban, maju, hebat, dan dahsyat. Semua sukses dengan passionnya masing-masing, dengan profesinya masing-masing. Ini poinnya. Sekarang ya kan tidak semua mulai dari nol, karena sudah bersyahadat, sudah Muslim, ya bahkan sudah terpatri di dalam jiwanya, tinggal dikuatkan. Pertanyaannya bagaimana menguatkan dirinya? Itu yang telah kita jelaskan. Amalan fisik, ya, amalan fisik, khususnya salat, ya. Kemudian ada amalan harta, contohnya infak, ya. Kemudian interaksi dengan Al-Quran, selalu menghadirkan keyakinan-keyakinan akhirat, ya. Jadi kalau Anda beraktivitas, coba hitung-hitung dengan keuntungan akhiratnya. Kalau berbuat begini, bagaimana hisabnya di akhirat? Kalau gibahin orang di akhiratnya bagaimana? Kalau mencela orang nanti hukumannya seperti apa? Ingat-ingat, kalau mencela pahala pindah, kalau gibah makan bangkai yang digibahkan. Itu bisa menghindarkan kita dari perbuatan buruk. Nah, ini jaminan kebahagiaan. Nah, sekarang setelah golongan pertama kita bahas ini, golongan kedua yang penting kita uraikan, yang ini pun kalau Al-Quran sudah sebutkan pasti kejadian. Al-Quran itu sifatnya pasti, jelas, karena firman dari Allah, beritanya pasti. Kalau disebutkan A, pasti A, sebutkan B, pasti B. Sebelum kejadian disampaikan, pasti kejadian. Idza jaa nasrullahi wal fath, pertolongan Allah akan datang dan Makkah akan dibukakan oleh Allah. Sebelum kejadian disampaikan, betul dibuka. Ya, ghuliba alif lam mim, ghulibatir Rum. Alif lam mim, tentara Romawi itu akan dikalahkan oleh Persia. Ya, fi adnal ardi, ya, wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, di bumi yang terdekat, ya, pada saat itu. Kemudian apa yang terjadi setelah kekalahan itu? Nanti Romawi akan menang lagi dalam tempo waktu yang tidak terlampau jauh. Kejadian benar. Ya, jadi terjadi semua. Nah, sekarang klasifikasi manusia dengan kualifikasi yang berbeda-beda. Satu, insan beriman. Yang kedua, golongan kedua. Ini yang disebutkan di ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Ini ayat 1 sampai dengan 5, golongan 2, 6 sampai dengan 7. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adzabun azim. Innal ladzina kafaru, golongan yang kedua, insan yang kufur. Kufur ini saya jadikan terjemah bahasa Indonesianya. Mohon berkenan saya tuliskan dengan bahasa Al-Qur'annya. Saya turunkan bahasa Arabnya. Innal ladzina kafaru. Saya tuliskan begini. Ini golongan kedua. Kafaru. Allahu akbar. Adzan sudah berkumandang. Timbul pertanyaan, siapa yang dimaksud kafar ini? Kenapa sering diterjemahkan dengan kafir? Apa juga perbedaan dengan kufur? Siapa mereka? Bagaimana pengertian dan sifatnya? Kita akan lanjutkan setelah menunaikan salat Isya berjamaah. Lanjut lagi setelah Isya. Kita jawab adzan, tunaikan salat sunnah, berdoa, baru kita lanjut lagi. Tetap semangat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.